Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardi Setiawan. Saya akan mempresentasikan mata kuliah etik untuk tugas besar 1. Konsep dasar potensi diri pemimpin. Pengertian konsep dan diri pemimpin. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya, baik yang sudah terwujud atau yang belum terwujud. Potensi merupakan daya yang dimiliki oleh setiap manusia, namun belum terwujud atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Apa itu potensi? Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada manusia sendiri, sangat penting untuk memahami potensi diri sendiri, sehingga Anda dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan mengembangkan potensi diri Anda akan menjadi lebih bermanfaat dan akan merasa lebih hidup apabila Anda benar-benar memahami potensi diri dan mengembangkannya. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok seperti keluarga, komunitas, masyarakat, suku, lembaga, hingga negara. Setidaknya, seorang pemimpin harus memiliki sesuatu atau minimal seorang yang dipimpinnya. Misalnya, dalam kehidupan pernikahan, maka suami adalah pemimpinnya. Maka dapat disimpulkan, potensi diri pemimpin adalah kekuatan atau daya yang dimiliki oleh pemimpin dalam menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada di dalam organisasi, baik yang belum teraktualisasi maupun yang sudah teraktualisasi, namun belum optimal. Potensi kecerdasan inteligensi maupun potensi kecerdasan spiritual maupun potensi ketahanan malangan. Relevansi potensi diri dengan kepemimpinan. 1. Pemimpin adalah seorang yang mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Pemimpin harus memahami potensi-potensi staf atau organisasi agar yang dipimpin efektif dan efisien. 3. Pemimpin menggunakan potensi-potensi diri dan staf secara optimal. 4. Pemimpin yang profesional tentu akan selalu mengembangkan organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan visi dan misi organisasi. Motivasi berprestasi. Berpikir positif. Kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia akan membantunya dalam mengkaji dan meneliti berbagai peristiwa, menarik kesimpulan secara induktif, serta membuat kesimpulan secara deduktif. Dengan adanya kemampuan berpikir itu, maka Allah mempercayakan kepada manusia untuk mengembang amanah kekhalifahan di bumi. Tujuan berpikir adalah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi segala sesuatu yang ada di semesta ini, mulai dari pikiran, menjadi kemungkinan, menjadi tujuan, melahirkan perbuatan, dan menjadikan kenyataan. Aspek-aspek berpikir positif. Berpikir positif dapat menimbulkan kebahagiaan, optimisme, ketenangan, dan semangat hidup pada seseorang. Oleh karena itu, seseorang harus senantiasa melatih dan mempertahankan cara berpikir positif ini dalam kehidupannya. Contoh, ketika individu mendapatkan masalah, maka aspek harapan yang positif akan mengarahkan pikirannya untuk melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatiannya pada kesuksesan, optimisme, pemecahan masalah, menjauhkan diri dari perasaan takut gagal. Efek berpikir positif. Individu yang telah mampu berpikir secara positif berarti individu tersebut juga telah memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, seperti setiap akan bertindak selalu dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, memiliki rasio dan pemahaman yang baik, serta mampu menangani lingkungan dengan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir positif. Contoh, religius. Agama dapat membantu individu mendapatkan penyembuhan dari penyakit-penyakit pikiran, hati, jiwa, dan tubuh. Agama dapat menyingkirkan ketakutan, kebencian, kesakitan, kekalahan moral, sehingga dapat memberi kekuatan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kebaikan. Jadi, kesimpulannya bahwa berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmahnya di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Efek dari berpikir positif yaitu apabila seorang individu mampu berpikir positif, maka kondisi psikologisnya individu tersebut positif pula. Intinya, antara proses berpikir dan tindakan berjalan berdampingan, tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya.
Manfaat berpikir positif yaitu agar kita tidak terjebak dalam situasi yang serba buruk yang akan membuat kita terperosok pada situasi yang penuh dengan intrik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.